Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo menerima laporan yang disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Pembahasan tersebut dilakukan pada Rabu 30 Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden secara khusus memastikan progres cetak sawah yang tengah digarap oleh pemerintah di sejumlah wilayah prioritas. Pertama kita bahas, beliau tanyakan progres cetak sawah. Saya sampaikan, laporkan beliau bahwa berjalan dengan baik, mulai Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Selanjutnya, Amran juga membahas bahwa program cetak sawah merupakan bagian dari strategi peningkatan pangan nasional. Ia juga optimis pemerintah akan mencapai target yang ditentukan. Sementara itu, pemerintah akan terus melakukan operasi pasar secara masif guna menjaga stabilitas harga serta menjamin keterjangkauan masyarakat. Java TV melaporkan. Informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri membahas program cetak sawah. Adapun pertemuan tersebut membahas tentang perkembangan inisiatif strategis Indonesia dalam kepemilikan lahan di Mekah, Arab Saudi. Selanjutnya, Rosan menyampaikan kepada Presiden bahwa laporan ini merupakan pemberian dari hasil pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Juga saya dulu terlebih dahulu. Ya, sebenarnya lebih updating aja ke Bapak Presiden mengenai hal yang beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses dari untuk pembelian tanah di Mekah, karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah. Rosan menambahkan melalui kebijakan yang dikeluarkan putra mahkota Arab Saudi akan memungkinkan pihak asing memiliki lahan dengan status hak milik di Mekah. Selanjutnya, Rosan mengatakan aturan ini mulai berlaku pada Januari 2026 nanti. Rosan mengatakan bahwa Danantara akan memimpin proyek ini. Sementara terkait harga dan luas lahan yang diberikan, Rosan mengatakan bahwa hal tersebut berbeda-beda. Selain itu, Rosan juga menegaskan bahwa pembebasan dan relokasi lahan yang masih ditempati penduduk akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pekerja di Kabupaten Tegal menuntut perusahaan tempatnya bekerja, imbas mengalami kecelakaan kerja di tempat tersebut. Islahul Iman, warga desa Lebak Siu Kidul, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sudah 2 bulan ini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kaki kanan pemuda ini mengalami bengkak dan harus dioperasi akibat tertimpa tumpukan karton di tempat kerjanya PT Adonia Footwear Indonesia Lebak Siu. Oleh perusahaannya, korban tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ironisnya, pihak perusahaan seolah lepas tangan sehingga korban harus menanggung sendiri seluruh biaya berobat. Dengan pendampingan Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila, Kabupaten Tegal, korban menuntut perusahaan membayar biaya pengobatan dan biaya operasi kakinya yang diabaikan. Oke, saya sebagai kuasa hukum dari si korban, ya ada 4 tuntutan yang saya minta dan ini didiskusikan di kantor Disnaker dan didengarkan semuanya yang tadi. Ada 4 tuntutan dari kita B2 B3 PP Kabupaten Tegal. Yang pertama adalah ganti biaya perobatan sampai full, ya kan? Ya sampai full, kaitannya semua biaya yang dikeluarkan oleh si korban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitannya yaitu fasilitas K3-nya ketenagakerjaan. Dan ini kita lihat semua, kita dengarkan semua, ternyata sebesar PT Adonia yang ada belum mempunyai ambulans. Ini sarana sangat penting.
buat kita semuanya untuk hal K3 khususnya di PT Adonia. Dan ini minta sarana K3 semuanya harus dilengkapi. Yang ketiga dan yang paling penting adalah di sini semuanya adalah keterlibatan adanya serikat buruh. Ini saya sangat sayangkan dan sangat kecewakan. Di situ ada serikat buruh KSPN. Sejauh mana kepedulian dari serikat buruh KSPN ini yang di dalam PT Adonia sampai sehingga bahwa dia dianggap sebagai anggota serikat buruh KSPN tapi tidak ada kepedulian. Difasilitasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, kuasa hukum korban melakukan mediasi dengan pihak perusahaan pada Jumat siang. Akhirnya, perusahaan bersedia menyelesaikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan korban. Sejauh ini kita memenuhi prosedur apa yang menjadi undang-undang dari pemerintah dari negara Indonesia. Otomatis dengan adanya kecelakaan tersebut kita sudah ketemu dari sisi keluarga dan segala macamnya akan segera diselesaikan. Begitu, terima kasih. Selesaikan itu terkait dengan biaya atau bagaimana? Dengan dari biaya ketenagakerjaannya, fokus di biaya ketenagakerjaannya. Seperti itu, Bapak. Pak, kalau hak-hak dari pekerja sendiri bagaimana? Ya, hak-hak pekerja sudah kita lakukan terkait dengan penggajian dan segala macamnya, itu sudah dipertanggungjawabkan dari sisi kami. Begitu. Itu ya. pembayarannya penuh atau? Pembayarannya full. Full ya Pak? Ya, full. Itu sejak kejadian atau? Ya, di awal dengan dia ada kekurangan dari SKD dan segala macamnya, kita penuhi untuk pembayarannya untuk gajian itu full semuanya penggajiannya. Begitu. Tapi statusnya masih tetap? Ya, status karyawan, tetap wajib karyawan. Korban awalnya menjalani pengobatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Tegal, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi Semarang untuk menjalani operasi. Kuncoro Wijayanto, Java TV, melaporkan. Kabar selanjutnya pemirsa, Kementerian Digital Informatika menggandeng sebanyak 5 kementerian dalam menjaga anak di era digital. Diketahui Presiden Prabowo serta Menkomdiki Miutia Hafid meluncurkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak pada 28 Maret lalu. Pada pelaksanaannya, Menkomdiki memerlukan bantuan dari sejumlah instansi terkait, seperti Kemen PPPA, Kemendikdasmen, hingga Kementerian Agama. Yang telah ditandatangani Presiden, dalam pelaksanaannya kita harus bersama-sama, terutama dengan Kementerian PPPA, untuk mengatur giat-giat lain alternatif ketika anak-anak ini kita tunda usianya, jadi permainan anak dan lain-lain ini rasanya lintas kita semua, baik PPPA maupun Dikdasmen, Kementerian Agama yang juga membawahi berbagai sekolah-sekolah berbasis agama, Kakak Mendagri yang menguasai seluruh daerah di Indonesia dalam sisi aturan ramah anak, Kakak Mendagri mungkin kita bisa dibantu di situ, terutama untuk penyediaan ruang-ruang yang baik bagi anak untuk beraktivitas. Kemudian juga ranah keluarga yang juga penting untuk diperhatikan oleh Kakak Menteri atau Kepala BKKBN, karena anak-anak pada prinsipnya juga paling lama berada waktunya bersama keluarganya. Dengan demikian kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Selain itu, ketika memberikan sambutan di acara Festival Lindungi Anak di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis 31 Juli, Menkomdiki juga mengajak Kemendagri dan BKKBN dalam upaya menjaga anak di era digital. Sebagai tambahan informasi, mengenai Festival Lindungi Anak di era digital juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang rencana aksi implementasi PP nomor 17 tahun 2025. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Presiden ke-7 Joko Widodo buka suara imbas adanya pihak yang menuding acara reuni yang dihadirinya palsu. Tudingan rekayasa tersebut dilontarkan oleh Roy Suryo dan kawannya. Mereka menyebut acara reuni tersebut dilakukan Jokowi untuk menangkis isu ijazah palsu. Sementara itu, saat ditemui oleh sejumlah media di rumahnya pada Kamis 31 Juli, Jokowi menegaskan bahwa ia hanya memenuhi undangan yang diberikan teman-teman seangkatannya. Selain itu, Jokowi juga mengatakan ia masih dalam tahap pemulihan, namun ia memaksakan diri menghadiri acara tersebut. Terkait dengan nama Mulyono yang kerap disamakan dengan dirinya, Jokowi mengatakan bahwa Mulyono merupakan teman seangkatannya
serta hanya beda tahun kelulusannya. Jokowi tertawa ketika Mulyono dituding sebagai calo tiket di Terminal Tirtonadi. Java TV melaporkan. Berikutnya, anggota Komisi 2 DPR RI meminta kepada pihak kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan terhadap diplomat muda Kemlu. Dalam keterangannya pada Kamis 31 Juli lalu, Abdullah menilai agar pihak kepolisian harus mendengar permintaan keluarga yang menolak kesimpulan tidak adanya unsur pidana serta keterlibatan pihak lainnya dalam kasus tersebut. Selanjutnya, politisi PKB tersebut juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus mengedepankan kejelasan dan kepastian, terutama jika menyangkut keselamatan jiwa seorang ASN yang berdinas sebagai diplomat. Abdullah meminta kepada pihak kepolisian untuk membuka kembali kasus yang dirasa memiliki kejanggalan. Abdullah juga menambahkan bahwa kepolisian memiliki kewajiban untuk merilis kasus secara berkala kepada publik guna transparansi dalam penyelidikan. Java TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurto Yudhoyono membeberkan penyebab utama biaya logistik mahal di tanah air. Dalam keterangannya, AHY mengungkap imbas adanya pungli, setiap truk bisa mengeluarkan hingga 150 juta per tahun. Oleh karena itu, AHY menyebut bahwa pungli merupakan salah satu faktor penyebab mahalnya biaya logistik di tanah air. Selain pungli, AHY turut menyoroti fenomena odol atau truk yang melebihi kapasitas yang ditentukan. Adanya fenomena ini disebut AHY sebagai faktor yang menyebabkan perusaknya infrastruktur serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selain dampak kerugian pungli, AHY juga menyebut dampak dari kerugian infrastruktur imbas adanya kendaraan odol. AHY menyebut setiap tahun negara harus menganggarkan sebesar 41 triliun rupiah hanya untuk memperbaiki jalan yang dilalui oleh truk odol. Java TV melaporkan. Guna menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, pemerintah Desa Bulu mengajak warganya untuk memasang bendera merah putih. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Kepala Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Syarodi AMDK menghimbau seluruh warga untuk memasang bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Pemasangan dilakukan mulai 1 hingga 31 Agustus 2025. Adapun pemasangan dilakukan di depan rumah, jalan lingkungan, serta area publik. Sementara itu, atribut yang dimaksud antara lain bendera merah putih, umbul-umbul, spanduk, baliho bertema kemerdekaan, hingga lampu hias bernuansa merah putih. Selain itu, Syarodi AMDK juga menginstruksikan kepada seluruh RT untuk ikut mengkoordinasikan pemasangan atribut tersebut secara serempak, guna menciptakan suasana semarak kemerdekaan di seluruh pelosok Desa Bulu. Oleh karena itu, partisipasi aktif warga sangat penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan mempererat kebersamaan. Mari kita semarakkan bulan kemerdekaan ini dengan warna merah putih di setiap sudut desa, ujar Kepala Desa Bulu. Untuk persiapan Desa Bulu dalam rangka menyambut dari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 sama dengan tahun yang kemarin ada beberapa agenda kegiatan. Yang pertama nanti tanggal 10 Agustus ada Jalan Kreasi yang diikuti semua RT yang berada di Desa Bulu. Juga nanti ada tanggal 17 ada upacara bersama masyarakat, dan juga tanggal 31 ada senam bersama, jalan santai, dilanjutkan dengan hiburan. Untuk kegiatan tanggal 10 Jalan Kreasi, tanggal 12 juga dibuka turnamen bola voli mini antar dusun. Tanggal 31 agenda puncak yaitu dimulai jam 6 pagi kita melaksanakan senam bersama, dilanjutkan jalan santai, dan yang terakhir pengundian hadiah beserta hiburan. Harapannya untuk warga Bulu menghimbau untuk antusiasnya dalam kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Selain pemasangan atribut, warga juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan
serta mendukung kegiatan Agustusan yang akan digelar oleh pemerintah desa. Ahmad Ion, Java TV melaporkan. Dari Tegal, pasar murah diserbu warga, imbas mahalnya harga sembako. Pendopo Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat pagi dipenuhi puluhan ibu-ibu yang mengantri sembako murah. Pasar murah yang diselenggarakan Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian dan Pangan, Kota Tegal, menyediakan beras, telur, dan minyak kita. Harganya yang lebih murah dibanding harga di pasar dan warung menarik minat warga terutama pada ibu-ibu, sehingga melakukan aksi borong komoditas tersebut. Sebagai tambahan informasi, beras kantong isi 5 kg dijual Rp55.000, telur dijual Rp24.500 per kilo, dan minyak kita Rp14.000 per kantong. Pembeli dapat menghemat sekitar Rp35.000. Minyak 17, kalau beras 13.500. Itu di luaran ya. Kalau di sini tadi paketnya apa aja? Minyak sama beras. Lebih murah berapa rupiah, Mbak? 3.000-an. Kalau beras di luar berapa sih per kilonya? 13.500, ada yang 4.000. Di sini 11.000 aja. Ini tadi belinya syaratnya pakai apa? KTP doang. Pasti satu item satu aja berarti. Iya, satu KTP ini dapat ini. Kalau tambah minyak pakai KTP selang. KTP lain. Iya. Beras juga begitu. Enggak, kalau beras enggak. Kalau beras bisa beli Bisa. dua. Yang satu KTP dapat 2 beras bisa. Warga berharap pemerintah lebih sering menggelar pasar murah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan. Kuncoro Wijayanto, Java TV melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, Satlantas Polres Kediri Kota menggelar Operasi Patuh Semeru 2025. Operasi Patuh Semeru 2025 yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kediri Kota mencatatkan lonjakan jumlah pelanggaran lalu lintas. Namun di balik meningkatnya angka pelanggaran, terdapat kabar baik. Jumlah kecelakaan justru mengalami penurunan yang signifikan. Dalam rilis resmi di lapangan Mako Satlantas Polres Kediri Kota, Kasat Lantas AKP Avandi Dwi Takdir menyampaikan bahwa selama 14 hari pelaksanaan operasi tercatat sebanyak 10.000 lebih pelanggaran. Dari jumlah tersebut, tilang manual mencapai 2.804 kasus, tilang elektronik 6 kasus, dan teguran tertulis sebanyak 7.806. Selama operasi, Satlantas juga mengamankan 174 unit sepeda motor dan 5 unit mobil sebagai barang bukti. Pelanggaran terbanyak didominasi pengendara yang tidak menggunakan helm sebanyak 1.228 kasus. Disusul pengendara di bawah umur sebanyak 1.001 kasus. Meskipun angka pelanggaran meningkat hingga 132% dibanding tahun sebelumnya, angka kecelakaan menunjukkan penurunan hingga 31%. Selama operasi berlangsung, tercatat 11 kejadian kecelakaan dengan 20 orang mengalami luka ringan. Ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan edukasi yang kita lakukan mulai menunjukkan hasil. Kesadaran masyarakat mulai tumbuh meskipun pelanggaran masih cukup tinggi, tambah AKP Avandi. Beberapa pelanggar yang dikenai teguran tertulis mengaku mendapatkan pelajaran berharga dari operasi ini. Pagi ini kami menyampaikan untuk hasil dari operasi Patuh yang sudah kita laksanakan terhitung 14 Juli hingga 27 Juli 2025 yang dimana terdapat 10.616 pelanggar selama pelaksanaan operasi dengan rincian tilang manual sebanyak 2.804, kemudian tilang elektronik sebanyak 6 dan teguran tertulis sebanyak 7.806. Kemudian ada pun barang bukti yang kita amankan sejauh ini, roda 2 174 unit, kemudian roda 4 sebanyak 5 unit. Untuk kecelakaan itu sendiri, dari kejadian ada 11 kejadian selama operasi dengan korban luka ringan sebanyak 20 korban. Jenis pelanggaran yang terbanyak apa Dan? Baik untuk pelanggar dari 10.616 ini
Yang terbanyak yaitu pelanggar yang tidak menggunakan helm dengan sebanyak 1.228 pelanggar. Kemudian disusul dengan berkendara di bawah umur sebanyak 1.001 pelanggar. Oke, no problem. Operasi Patuh Semeru 2025 bukan hanya soal penindakan, namun juga bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas, khususnya di kalangan generasi muda. Di akhir, harapan dari operasi ini adalah agar angka pelanggaran terus menurun dan keselamatan menjadi kesadaran bersama bagi setiap pengguna jalan. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.